Selamat pagi saudara-saudara, kita lanjutkan lagi materi hari ini. Kita masuk pada bagian 5, bab 5, berbicara tentang audit eksternal. Mari kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, CPL-nya adalah mendeskripsikan sifat dan tujuan penilaian eksternal dalam merumuskan strategi. Yang kedua, identifikasi dan menjelaskan 10 kekuatan eksternal yang harus kita perhatikan, yaitu ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan kompetitif. Berikutnya adalah menjelaskan Porter Five Forces Model merupakan 5 faktor yang berpengaruh terhadap perusahaan. Ini terkait dengan persaingan mulai dari persaingan dalam perusahaan sejenis, pendatang baru, supplier, konsumen, dan seterusnya. Terus selanjutnya menjelaskan bagaimana mengembangkan dan menggunakan matrik external factor evaluation atau EV matrik. Terus berikutnya menjelaskan bagaimana mengembangkan dan menggunakan matriks profil kompetitif atau biasanya kita sebut competitive profile matrik. Nah, kita mulai dari yang pertama, audit eksternal. Apa itu audit eksternal? Audit eksternal biasa juga disebut sebagai environmental scanning. Tujuannya apa? Berfokus pada mengidentifikasi dan mengevaluasi tren dan peristiwa yang berada di luar kendali perusahaan. Jadi eksternalnya perusahaan. Faktor eksternal tersebut dapat mendatangkan peluang sekaligus mendatangkan ancaman. Perusahaan yang memiliki kompetensi yang cukup baik akan membuat peluang itu bisa diambil, sementara kalau perusahaan tidak memiliki kekuatan, maka bisa jadi faktor eksternal tersebut menjadi ancaman bagi dirinya. Nah, sehingga tim manajemen diharapkan dapat merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang dan menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman yang terjadi tersebut. Nah, terus bagaimana sifat dan tujuan dari audit eksternal? Tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan daftar peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, sekaligus mengidentifikasi ancaman yang harus kita hindari. Itu tujuannya. Nah, audit eksternal tidak bertujuan untuk mengembangkan daftar lengkap dari setiap faktor yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis. Namun di sini dia hanya mencari faktor-faktor variabel kunci yang dapat ditindaklanjuti dan ini disinyalir adalah sangat membahayakan perusahaan. Jadi tidak semua faktor list lengkapnya kita masukkan, tetapi hanya variabel-variabel kunci, variabel utama. Berikutnya, perusahaan harus mampu merespon baik secara ofensif atau defensif terhadap faktor-faktor tersebut dengan merumuskan strategi untuk memanfaatkan setiap peluang yang terjadi dari eksternal tersebut atau memperkecil dampak dari perubahan eksternal tersebut bagi perusahaan. Nah, di sini terdapat 5 kategori luasan kekuatan utama di luar organisasi yang dapat berpengaruh pada perusahaan. Yang pertama apa? Kekuatan ekonomi, jelas ya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Yang kedua, kekuatan sosial, budaya, dan demografi, serta lingkungan. Yang ketiga, kekuatan politik, hukum, dan pemerintahan. Yang keempat, kekuatan teknologi. Yang lima, kekuatan persaingan. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, bagaimana hubungan antar kekuatan eksternal utama dan organisasi? Kita lihat di sini. Ada warna biru adalah kotak yang berisi 5 faktor secara luas tadi yang bisa berpengaruh terhadap organisasi. Kelima faktor tersebut akan mempengaruhi persaingan, akan mempengaruhi supplier kita, distributor kita, dan seterusnya. Nah, di sini pengaruh terhadap kompetitor maupun supplier dan seterusnya itu akan berdampak adanya peluang dan sekaligus ancaman bagi perusahaan itu sendiri. Nah, bagaimana proses pelaksanaan audit eksternal? Nah, tentu kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu melalui informasi intelijen
tentang bagaimana tren ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Bagaimana kita mendapatkannya? Bisa dari pemasok, distributor, para wiraniaga. Wiraniaga itu sales yang berhadapan langsung dengan konsumen. Dia akan tahu kenapa toko ini kemarin beli suatu produk jumlahnya besar, tapi sekarang kok berkurang. Nah, nanti dia akan bertanya pada si toko, Pak, Bu, kenapa sekarang membelinya sedikit? Oh, mungkin penjualan dia kepada customer akhir juga berkurang. Nah, dari situ dia akan mendapat informasi kenapa sih konsumen akhir itu mengurangi pembelian terhadap produk ini. Nah, itu merupakan sumber informasi penting yang biasanya kita peroleh dari wiraniaga atau sales. Kemudian dari pelanggan dan pesaing. Nah, masukan-masukan dari pesaing, pelanggan gitu ya, itu menjadi hal yang sangat baik bagi perusahaan. Nah, setelah informasi dikumpulkan, informasi tersebut diasimilasi dan dievaluasi. Nah, biasanya nanti semua informasi itu masuk kepada manajer, kemudian nanti manajernya akan mengkoordinasikan, melihat nih, oh ini informasi dari ini bisa mendatangkan peluang seperti apa. Oh, informasi ini akan mendatangkan ancaman bagi organisasi seperti itu. Itu akan didiskusikan di level manajemen. Nah, terus bagaimana berikutnya? Nah, dari situ dia akan membuat prioritas dari faktor-faktor tadi. Oh, ternyata faktor eksternal ekonomi ini yang membahayakan sekaligus peluangnya paling bagus. Nah, kita nanti masukkan sebagai prioritas nomor 1 yang harus kita amati dan kita antisipasi. Nah, kata kunci di sini prioritas adalah mutlak penting dalam perencanaan strategis. Karena tidak ada organisasi yang dapat melakukan segala sesuatu yang menguntungkan perusahaan. Jadi semuanya kita lakukan tidak mungkin. Nah, yang bisa kita lakukan dengan sumber daya terbatas adalah membuat skala prioritas. Oke, berikutnya kita masuk pada pandangan yang namanya industrial organization atau kita beri pendekatan I/O. Nah, apa sih yang dimaksud pendekatan I/O ini? Pendekatan I/O dipergunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif, di mana faktor luar lebih penting daripada faktor internal perusahaan. Makanya namanya I/O. Jadi industrial di depan, organisasi baru belakangan. Jadi kita mengamati lagi bagaimana lingkungan industri, lingkungan persaingannya. Dan ini akan berdampak pada internal perusahaan dalam rangka kita membuat persaingan yang berkelanjutan. Nah, siapa pendukung dari pandangan industrial organization ini? Salah satunya adalah Michael Porter. Dia berpendapat bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kekuatan industri. Nah, nanti makanya Michael Porter mengeluarkan teori yang kita sebut Five Forces Model. Nah, Five Forces Model itu apa? Bahwa yang namanya perusahaan itu dipengaruhi oleh pesaing dalam industri, dipengaruhi oleh suppliernya, dipengaruhi oleh pelanggannya, dipengaruhi oleh produk substitusi, dan yang terakhir dipengaruhi oleh kemungkinan adanya pendatang baru dalam industri tersebut. Nah, ini kerangka konsep Five Forces Model Porter yang menggunakan logika berpikir industrial organization. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari 5 kekuatan tadi yang secara luas, kemudian kita breakdown menjadi satu persatu ada 10 kekuatan. Ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Ya, kita lihat kekuatan ekonomi. Kita harus mampu mengantisipasi bagaimana pergeseran. Dulu kita manufaktur, dan kemudian ke depannya kita lihat ternyata ekonomi sektor jasa menjadi lebih dominan. Terus bagaimana ketersediaan kredit, bagaimana suku bunga kreditnya, bagaimana tingkat inflasinya, tren PDB-nya, bagaimana kondisi kebijakan moneter dan fiskal suatu negara. Nah, dalam kondisi pandemi kemarin, pemerintah seluruh negara melakukan relaksasi ekonomi. Suku bunga diturunkan supaya apa? Supaya ekonomi tetap bisa bergerak. Itu disebut counter cyclical policy. Jadi ketika swasta
mengalami penurunan pada saat pandemi, maka harus ada yang menopang. Yang menopang adalah pemerintah melalui anggaran negaranya. Nah, itu mereka melakukan kebijakan yang namanya counter cyclical. Namun ketika pandemi mereda, nah apa yang terjadi? Ekonomi mulai berputar, masyarakat yang kemarin di dalam rumah sekarang mulai keluar, mulai berbelanja dan macam-macam, sehingga tidak terjadi keseimbangan supply and demand. Yang terjadi adalah inflasi meningkat. Nah, ketika inflasi meningkat, mau tidak mau, pemerintah mulai melakukan pengetatan ekonomi. Dengan cara apa? Menaikkan suku bunga. Terus bagaimana kalau misalnya negara tidak mau melakukan penaikan suku bunga karena tidak populer, sementara inflasinya sudah tinggi? Itu yang terjadi di Turki hari ini. Nah, sebelum pandemi COVID, yang namanya Turki itu 1 lira itu sama dengan Rp8.000. Tapi hari ini tahun 2022, setelah pandemi COVID, itu 1 lira sama dengan Rp800. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kebijakan Erdogan ketika inflasi tinggi malah tetap mempertahankan suku bunga rendah. Sehingga yang terjadi nilai tukar mata uangnya pun mengalami pemerosotan drastis terhadap berbagai mata uang dunia. Nah, berikutnya yang kedua, keuntungan. Oh, ini masih di bidang ekonomi. Terus bagaimana kalau misalnya rupiah menguat? Nah, tentu kalau rupiah menguat, dampaknya apa? Nah, menyebabkan ekspor lebih rendah. Kenapa ekspor lebih rendah? Karena ketika rupiah menguat, bagi orang luar negeri, harga barang kita menjadi lebih mahal. Oke. Berikutnya menyebabkan impor lebih tinggi. Kenapa? Karena kemarin rupiahnya 15.000, sekarang jadi 10.000. Nah, karena rupiahnya menguat, nah mereka rame-rame membeli barang-barang dari luar negeri yang notabene pakai US dollar. Kemarin 15.000 cuma dapat 1 US dollar, sekarang 10.000 bisa dapat 1 US dollar, maka impornya akan lebih tinggi. Nah, keuntungan berikutnya apa? Dari rupiah yang menguat membantu menjaga inflasi. Nah, kemudian memungkinkan perusahaan Indonesia untuk membeli bahan baku dengan harga lebih murah, memungkinkan negara membayar utangnya dengan lebih baik, dan seterusnya. Ya, ini terkait dengan kebijakan kekuatan ekonomi. Berikutnya kita masuk kekuatan sosial budaya dan demografi. Nah, kita lihat. Ini ada suatu fakta bahwa populasi di Indonesia saat ini mengalami bonus demografi, di mana 60% dari penduduknya berada pada usia produktif, usia kerja. Sehingga mereka mayoritas mampu menghasilkan pendapatan bagi keluarganya. Nah, tentu bonus demografik ini harus kita manfaatkan. Nah, dengan bonus demografik ini kekuatan daya beli masyarakat Indonesia cukup tinggi. Nah, itu fakta yang ada di negara kita hari ini sampai tahun 2040. Itu puncaknya bonus demografi Indonesia. Nah, kemudian faktor-faktor apa yang harus kita perhatikan sebagai pengusaha ketika membuat manajemen strategik dengan memperhatikan kekuatan sosial budaya, demografi, dan lingkungan alam. Nah, kita harus lihat bagaimana perubahan uh, usia kelahiran, ya. Berapa banyak jumlah kelahiran, berapa banyak jumlah kematian. Kemudian nanti berapa banyak jumlah pernikahan dan jumlah perceraian. Apakah itu mempengaruhi perusahaan? Nah, kalau perceraiannya tinggi, otomatis mereka akan berpisah. Berarti mereka yang semula ekonominya satu keluarga menjadi terpisah menjadi dua. Dan ini akan membuat daya belinya menjadi berbeda dibanding sebelum perceraian. Kemudian bagaimana keluasan media sosial? Nah, hari ini kita bisa memboosting, mempromosikan suatu produk melalui media sosial dan bisa viral seperti itu ya. Nah, tentu kekuatan-kekuatan ini menjadi sangat baik dan bisa dimanfaatkan sekaligus menjadi ancaman. Katakanlah kalau kita